Hermosa como siempre. Hari itu, Jacqueline sedang berjalan santai di trotoar dengan seragam oranyenya. Namun, langkahnya mendadak terhenti ketika melihat sosok yang sangat ia kenal dari kejauhan. Jerman, mantan kekasihnya. Sang mantan berjalan begitu mesra sambil merangkul wanita baru bergaun merah yang tampil penuh percaya diri. Panik dan tak ingin terlihat merana di depan sang mantan, Jacqueline memutar otak dalam hitungan detik. Matanya tertuju pada seorang pria asing yang sangat tampan berbaju ungu yang sedang bersandar di dinding sambil bermain ponsel. Tanpa ragu, Jacqueline mendatangi pria tersebut, menarik kerah bajunya dan langsung menciumnya di tempat. Pria berbaju ungu itu sempat terkejut, namun Jacqueline berbisik memohon agar ia mau berpura-pura menjadi kekasihnya. Saat Jerman dan pacar barunya mendekat dan menyapa, Jacqueline langsung melancarkan aksinya. Beruntung pria asing berbaju ungu itu sangat cerdas dan peka. Ia langsung memainkan perannya dengan sempurna. Ia mengaku sebagai dokter bedah saraf kepala rumah sakit anak. Tak berhenti di situ, Jacqueline juga membual bahwa dirinya adalah manajer jaringan bisnis toko kelontong besar. Pria berbaju ungu bahkan memberikan pujian-pujian manis yang membuat sang mantan dan wanita baju merah itu merasa canggung, iri, dan akhirnya memutuskan untuk menyela pembicaraan lalu pergi begitu saja. Setelah sang mantan menghilang dari pandangannya, Jacqueline bernapas lega dan berterima kasih. Pria berbaju ungu itu tersenyum dan meminta imbalan ajakan makan siang atas ciuman yang dicuri. Meski Jacqueline menolak halus karena harus segera bekerja, pria itu dengan senang hati menawarkan diri untuk mengantarnya berjalan bersama. Beberapa saat kemudian, takdir mempertemukan mereka kembali di tempat yang tak terduga. Wanita baju merah masuk ke sebuah minimarket sederhana untuk membeli permen seharga 6 peso. Saat hendak membayar kasir, betapa terkejutnya wanita itu ketika melihat orang di balik meja kasir adalah Jacqueline sendiri. Dengan nada meremehkan dan senyum sindiran, wanita baju merah itu bertanya, "Sedang apa kamu di sini?" Jacqueline dengan santai dan tenang menjawab bahwa sebagai seorang atasan, ia harus paham dan menguasai seluruh area operasional bisnisnya dari tingkat bawah. Sengaja ingin menyulitkan Jacqueline, wanita baju merah itu membayar permen seharga 6 peso tadi menggunakan lembaran uang kertas besar bernilai 500 peso. Ketika Jacqueline bilang tidak memiliki kembalian uang kertas, wanita baju merah itu mulai mengomel dan mengeluhkan pelayanan toko. Jacqueline hanya tersenyum tipis. Ia menunduk ke bawah meja kasir dan mengambil sekantong plastik besar berisi tumpukan koin-koin berat, lalu menyerahkannya dengan ramah. Wanita baju merah itu terperanjat dan emosi karena kantong koin yang sangat berat itu bahkan tidak muat di tas kecil mewahnya. Dengan nada marah dan tinggi, ia berteriak. Jacqueline tersenyum manis. Ia menunduk sedikit di balik meja kasir selama 1 detik, lalu kembali berdiri tegak sambil menyapa dengan wajah polos. Cerita berakhir dengan kemenangan telak bagi Jacqueline yang berhasil mengembalikan keadaan dengan penuh gaya.